Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Robiatul Adawiyah dari SMP Negeri 2 Brebes, calon guru penggerak angkatan 7, akan mempresentasikan tugas modul 11.A8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Pada tugas modul koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi, ada beberapa stimulus pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran belajar dewantara? Koneksi materi 1.1 yang dapat saya sampaikan adalah bahwa pendidikan dapat dimaknai sebagai menuntun hidup dan tumbuhnya anak-anak. Hal ini berkaitan dengan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi belajar dewantara, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran saya di kelas yaitu: 1. Saya sebagai guru hanya bersifat mentransfer ilmu sehingga murid merasa sangat terbebani. Yang kedua, saya mengajar secara klasikal dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Yang ketiga, saya selalu menjelaskan materi karena saya menganggap bahwa murid saya tidak akan mampu memahami tugas dan materi yang saya sampaikan kalau tidak dijelaskan. Yang keempat, saya mengajar menganggap murid sebagai objek. Yang kelima, saya menganggap murid harus patuh dengan aturan yang saya buat, baik dalam belajar maupun dalam mengerjakan tugas. Yang keenam, saya menganggap murid yang pintar itu adalah murid yang mampu mendapatkan nilai di atas KKM. Dan ketujuh, kegiatan belajar selalu saya laksanakan di dalam kelas, sehingga terasa murid-murid itu sangat bosan. Yang kedelapan, saya memberikan tugas yang sama tanpa mempertimbangkan keragaman potensi dan karakter murid. Yang sembilan, saya memberi sanksi dan hukuman kepada murid jika tidak mengerjakan tugas tepat waktu, atau bahkan kalau tidak mau maju ke depan kelas. Dan yang terakhir, saya menggunakan metode dan media yang menuntun tanpa variasi dan kreativitas dan inovasi, sehingga membuat murid bosan dan sangat jenuh. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah bahwa pembelajaran itu harus merdeka belajar. Murid diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memilih metode, untuk memberikan kesepakatan, dan untuk memilih tempat yang nyaman dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran itu harus kolaboratif dengan sesama murid untuk saling berdiskusi dan saling melakukan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, pembelajaran yang eksploratif. Guru menuntun murid untuk
untuk bisa mengeksplor seluruh kemampuannya, seluruh potensi yang dimilikinya agar berkembang secara optimal. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi, murid diberikan kesempatan dan kebebasan untuk melakukan pembelajaran yang menarik dan membahagiakan. Yang kelima, pembelajaran yang holistik atau pembelajaran yang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan potensi, bakat, keberagaman, dan keunikan murid. Yang keenam, pembelajaran yang kontekstual. Dan yang ketujuh yaitu pembelajaran yang beragam. 8. Pembelajaran penguatan profil belajar Pancasila agar murid mendapatkan kebermaknaan dan adanya penguatan karakter. Selanjutnya, yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Saya melakukan kesepakatan kelas sebelum memulai pelajaran, dan ternyata itu sangat efektif sekali untuk melakukan proses pembelajaran dengan murid. Yang kedua, saya mengajar student center atau berpusat pada murid dan berpihak kepada murid dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih metode yang sesuai dan juga memilih proses pembelajaran yang sesuai dengan murid. 3. Saya lebih banyak menuntun murid agar tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan potensinya, sehingga menjadikan murid lebih percaya diri, berkarakter, dan berprestasi. Yang keempat, saya menjadikan murid sebagai tanaman yang harus selalu disemai dan dirawat serta dipupuk, karena setiap murid itu unik, memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan potensi dan tumbuh kembangnya. Yang kelima, saya mengajar menggunakan metode dan media yang menarik, yang kreatif dan inovatif, sehingga murid sangat senang dan antusias mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Yang keenam, saya mengajar sesuai dengan karakter dan potensi murid serta keberagaman murid yang ada di kelas. Yang ketujuh, saya mengajar dengan membuat murid bahagia, karena dengan bahagia murid akan mudah konsentrasi, fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedelapan, saya mengajar di luar kelas dan juga di dalam kelas, sehingga murid merasakan adanya rasa dan suasana yang berbeda ketika saya melakukan pembelajaran di luar kelas. Yang kesembilan, saya menjadi tauladan dan contoh serta memberi semangat dan dorongan untuk berbudi pekerti dan berprestasi sesuai potensinya, bahwa anak-anak adalah anak yang hebat. 10. Saya memberikan materi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulannya adalah bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara selalu ada dalam setiap pembelajaran, terintegrasi dan tak bisa dipisahkan, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, budaya lokal, menuntun dan menyemai serta budi pekerti, olah rasa, olahraga, dan olah karsa, serta penguatan profil belajar Pancasila. Akhirnya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Terima kasih.
Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.